Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang akan saya sampaikan tidak untuk menyalahkan siapapun, tetapi lebih kepada upaya untuk menjadi manusia yang lebih baik di masa yang akan datang. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman serta yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW memberi nasihat kepada seseorang dengan bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Qasrul Amal, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nabi SAW memberikan arahan kepada umatnya agar memanfaatkan berbagai kesempatan dalam hidup ini untuk beramal demi akhirat dengan mengisi waktu dengan ketaatan sebagai bekal di dunia dan simpanannya untuk di akhirat nanti. Dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu 5 kesempatan dalam hidup yang bisa diambil manfaatnya sebelum datangnya 5 halangan yang diperkirakan akan datang di masa depan. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Maksudnya manfaatkanlah masa kuatmu saat masih muda untuk beribadah dan amal kebaikan lainnya sebelum masa tuamu dan masa lemahmu untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Maksudnya manfaatkanlah masa sehatmu dengan berbagai amal soleh sebelum penyakit menghalangimu dan dalam melakukan berbagai amal soleh. Saat sakit, seseorang tidak mampu untuk beramal atau merasa lemah untuk beramal karena penderitaan yang sedang dia rasakan dan sibuk dalam pengobatan dan penyembuhan. Bila seseorang di masa sehat senantiasa beramal soleh secara rutin dan disiplin karena Allah, maka di saat sakit dan tidak mampu mengamalkan amalan yang biasa dia lakukan, dia tetap ditulis mengamalkan amalan tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, ditulis untuknya amalan yang biasa dia kerjakan di saat masih sehat dan tidak bepergian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, betapa besar kerugian orang yang tidak rajin beramal soleh di masa sehat, kemudian jatuh sakit. Wa'iyadzubillah. Yang ketiga, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Maksudnya, manfaatkanlah kemampuanmu untuk melakukan berbagai ibadah dan kebaikan dengan harta. Misalnya memenuhi kebutuhan anak istri, orang-orang miskin, bersedekah di berbagai pintu kebaikan, seperti membangun masjid, wakaf Al-Quran, dan lain-lain. Yang keempat, waktu luangmu sebelum masa sibukmu. Maksudnya, hendaklah seseorang menyibukkan dirinya dengan berbagai ketaatan dan kebaikan di waktu luangnya, sebelum berbagai kesibukan datang seolah tanpa henti, seperti menikah, kelahiran anak, mencari rezeki, dan seterusnya. Yang kelima, masa hidupmu sebelum kematianmu. Maksudnya, manfaatkanlah berbagai amal soleh dalam hidup ini sebelum kematian menghalangimu untuk beramal. 5 keadaan ini tidak akan diketahui nilainya
kecuali setelah semua itu sirna. Hendaklah kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempat singgah, bukan tempat untuk menetap. Dunia ini fana dan bakal sirna. Kita akan segera meninggalkannya. Kita saat ini sedang melakukan perjalanan menuju akhirat setiap hari, tanpa ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan perjalanan ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.